Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di video kali ini. Anak-anak, kali ini kita sudah memasuki tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Wah, ternyata seru juga ya jika kita mempelajari tentang tumbuhan dan hewan. Nah, anak-anak, memasuki subtema 1 ini, kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, anak-anak, apa saja yang akan Ustazah jelaskan? Simak ya video ini sampai selesai. Nah, anak-anak, pada subtema 2 ini kita belajar tentang dongeng. Apakah kalian tahu apa itu dongeng? Nah, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Nah, alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, anak-anak, ayo kita coba membaca dongeng yang ada di buku kalian yang berjudul Si Pohon Pepaya dan Ubi. Perhatikan ya cara Ustazah membaca dongeng. Dahulu kala, pohon pepaya dan pohon ubi adalah sahabat yang saling menyayangi. Mereka berdua selalu tumbuh berdampingan. Mereka berdua hampir mempunyai kemiripan yang sama. Meskipun berbeda bentuk dilihat dari batang dan daunnya. Batang pohon pepaya lumayan besar dan menjulang, sedangkan batang pohon ubi kecil dan merambat. Daun pepaya lebar, sedangkan daun ubi kecil. Suatu ketika, datang musim kemarau yang panjang. Tanah mulai menjadi kering dan tandus. Meskipun demikian, pohon pepaya dan pohon ubi tetap bertahan. Mereka hanya minum air embun yang datang di pagi hari. Pada suatu waktu, datanglah seekor burung elang. Ia hinggap di sebuah pohon dan berkata, "Wahai pohon pepaya, aku lihat tumbuh-tumbuhan lain satu persatu layu dan daunnya berguguran. Mengapa kamu dan ubi masih tampak segar?" Lalu si pohon pepaya menjawab, "Aku dan sahabatku ubi sangat menyukai tempat ini. Banyak tersimpan kenangan suka dan duka yang telah kami lalui di tempat ini." Elang berkata, "Aku sangat kagum dengan persahabatan kalian. Meskipun kemarau melanda tempat ini, tetapi kalian tetap bertahan dan menghargai tempat ini." Persahabatan bagi kami adalah hal terindah," ujar ubi. "Baiklah, aku pamit pergi menuju tempat sumber air ya," ujar elang. "Iya, hati-hati di perjalanan, elang," kata pohon pepaya dan ubi. Si burung elang mengepakkan sayapnya. Ia terbang meninggalkan si pohon pepaya dan ubi. Kemudian, pohon pepaya berkata ke sahabatnya itu, "Wahai temanku ubi, hari ini kau terlihat sangat lelah. Apakah kamu baik-baik saja?" Ubi menjawab, "Tidak apa-apa temanku pepaya, aku masih sangat bertahan meski terasa haus." Pepaya berkata, "Aku akan menjatuhkan buahku yang masak dan memecahkannya di atas tanah untuk kau minum airnya." Kemudian, si pepaya menjatuhkan buah terakhirnya yang masak lalu memecahkannya hingga mencair. "Terima kasih atas budi baikmu pepaya, sahabatku," ujar si ubi. Pepaya berkata, "Sama-sama temanku, aku juga berterima kasih karena akarmu selalu mengikat erat akarku saat angin kencang mencoba menjatuhkan aku." Pada keesokan harinya,
Cuaca terlihat mendung sekali. Semua makhluk hidup yang telah mengalami kekeringan air mulai bersorak gembira dan bersyukur. "Alhamdulillah, hujan akan segera turun," teriak mereka dengan riang gembira. Si pohon pepaya dan pohon ubi juga sangat gembira. Tidak lama kemudian, hujan pun turun dengan derasnya. Air hujan mengisi kembali kolam dan sawah yang kering. Beberapa hari kemudian, suasana tempat di pohon pepaya dan ubi menjadi subur kembali seperti sedia kala. Nah, demikianlah teks dongeng yang berjudul Si Pohon Pepaya dan Ubi. Nah, anak-anak, di dalam dongeng terdapat unsur-unsur yang harus ada. Apa saja itu? Yang pertama adalah tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua adalah latar, yaitu tempat, waktu, suasana dalam dongeng. Yang ketiga, watak, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat, yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam dongeng. Yang kelima adalah pesan atau amanat. Nah, pesan yang ingin disampaikan penulis, pesan adalah amanat yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Nah, kelima hal ini harus ada di dalam dongeng ya anak-anak. Nah, berdasarkan dongeng Si Pohon Pepaya dan Ubi, kita bisa menentukan siapa tokohnya. Tokohnya adalah pohon pepaya, pohon ubi, dan elang. Latarnya adalah di sawah dan saat musim kemarau. Watak yang ada di dalam dongeng tadi baik hati dan suka menolong sesama. Alur yang ada pada dongeng tadi adalah alur maju. Artinya, alur itu dimulai dari awal cerita, waktunya terus maju sehingga berakhir. Artinya, peristiwa itu terjadi maju ke depan ya anak-anak ya, tidak mundur ke belakang. Nah, itu. Kemudian, pesan atau amanat yang ada dalam dongeng tadi adalah ketika kita saling membantu satu sama lain, maka kita akan menjadi lebih mudah melewati suatu ujian atau cobaan. Demikian ya anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah anak-anak, tumbuhan seperti yang sudah pernah Ustazah jelaskan sebelumnya, sangat memiliki banyak manfaat untuk manusia. Apa saja itu? Yang pertama, sebagai paru-paru kota atau paru-paru dunia. Kalian pasti masih ingat bahwa daun saat proses fotosintesis mengeluarkan gas oksigen yang digunakan oleh manusia untuk bernapas. Yang kedua, tumbuhan bermanfaat menyejukkan dan membersihkan udara. Yang ketiga, tumbuhan bermanfaat untuk membantu proses menyerap gas karbon dioksida dan sebagai polusi karbon dioksida yang sebagai polusi dan berbagai polusi di udara. Jadi anak-anak, daun yang ada pada tumbuhan itu saat melakukan fotosintesis, daun itu menyerap karbon dioksida. Nah, debu-debu atau polusi udara itu diserap oleh daun. Yang keempat, menghasilkan oksigen. Semakin banyak oksigen yang dihasilkan, maka udara menjadi lebih segar dan bersih. Dan yang kelima, menyimpan cadangan air. Jadi anak-anak, akar-akar tumbuhan yang berada di dalam tanah itu menyimpan cadangan air, sehingga kondisi tanah tetap menjadi lembab dan mencegah terjadinya longsor. Nah anak-anak, akar-akar pohon yang kuat itu bisa mencegah terjadinya longsor ketika hujan turun dengan lebat. Baik anak-anak,
kita akan belajar tentang pengamalan sila kedua. Seperti apa ya bunyi sila kedua? Coba kalian bacakan. Ya, betul. Nah, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, kita baca teks bacaan berikut ini. Pak Umar sedang bercakap-cakap bersama Salman dan Sofia di teras depan rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan di pagi hari. Sofia terlihat belum menyiram tanaman. Di keluarga Salman, setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sofia bertugas menyiram tanaman. Salman bertugas menyapu halaman. Said membantu membuang sampah tanaman. Tugas ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Semua melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Melaksanakan tugas dan kewajiban di dalam anggota keluarga merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua adalah: yang pertama, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apakah itu hak? Hak adalah sesuatu yang kalian harus dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Yang kedua, senang menolong orang lain dan juga sesama makhluk Tuhan seperti tumbuhan dan hewan. Jadi, kita sebagai manusia juga harus menolong makhluk Tuhan yang lain, hewan dan tumbuhan. Menolong hewan seperti memberi makan hewan peliharaan. Menolong tumbuhan seperti menyiram tanaman. Menjaga kelestarian lingkungan agar tetap segar dan asri. Jadi, kita juga bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan kita. Dan seterusnya, memelihara tanaman dengan baik. Menanam pohon merupakan usaha yang dilakukan untuk pelestarian lingkungan. Jika lingkungan banyak ditanami tumbuhan, maka udara segar di sekitar akan terasa sejuk, segar, dan banyak mengandung oksigen. Menyayangi tumbuhan dengan memeliharanya merupakan bagian dari pengamalan sila kedua dari Pancasila. Apakah orang tuamu menanam pohon di halaman rumah? Bantulah orang tuamu dengan cara menyirami tanaman setiap hari. Nah, anak-anak, tumbuhan merupakan makhluk Allah yang perlu dijaga kelestariannya, yakni dengan tidak menebang pohon sembarangan. Nah, hal itu disebabkan tumbuhan mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141 yang berarti, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi ini adalah perintah Allah agar kita memakan tanaman yang Allah ciptakan, yang Allah tumbuhkan. Tapi kita juga harus menunaikan hak kita atau menunaikan kewajiban kita, yaitu mengeluarkan zakat dari hasil panen, dan kita berkewajiban agar tidak memetik hasilnya secara berlebih-lebihan, artinya memetik hasil dengan secukupnya. Nah, anak-anak, kita juga akan belajar sifat komutatif penjumlahan. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran dalam penjumlahan. Maksudnya adalah letak bilangan pada penjumlahan bisa bertukar letaknya. Dalam rumus matematika dapat ditulis A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi artinya ini adalah pada penjumlahan A dan B dapat bertukar tempat. A tambah B sama dengan B tambah A. Artinya hasil A tambah B itu sama dengan hasil B tambah A ya anak-anak. Baik, perhatikan penjelasan di video ini ya anak-anak. Mari kita hitung 100
56 ditambah 345. 6 ditambah 5 adalah 11. 1 ditambah 5, 6 ditambah 4 adalah 10. 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5. 501. Nah, coba kita dibalik. 345 ditambah 156. Apakah sama nilainya? 501. Kita buktikan. 5 ditambah 6 adalah 11. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 5, 10. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 1, 5. Nah, ternyata benar ya anak-anak. Jadi, sifat komutatif penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A itu adalah benar setelah kita uji anak-anak ya. Semoga bisa dipahami. Baiklah, sekian penjelasan Ustazah. Terima kasih Ustazah ucapkan karena telah menyelesaikan menonton video ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.